Oke, dari kelas ini ada yang suka main bola? Ya, oke, baik. Ada beberapa adik-adik yang suka main bola. Pernah ikut SSB? Pernah dapat rapot? Hah? Saya boleh tahu rapotnya itu isinya apa aja? Ada angka-angkanya lah, misalnya sentuhan bolanya berapa, passing berapa kali? Nggak ada. Belum pernah lihat ya? Paling cuma narasi ya? Oke, baik. Jadi program TC ini kami rancang, nama saya I Gusti Agung Putu Nuabe, selaku founder program ini. Saya dibantu oleh M. Ahwani. Pak Ahwani itu beliau adalah salah satu dirtek PSSI waktu zamannya ketua umumnya Bapak Lanyala. Terus udah gitu ada Wahyu Surya Dama dan ada Bu Hari itu yang memang ahli di bidang teknologi. Ya, jadi kenapa program ini hadir? Awalnya 2015 kemarin saya berpikir bahwasannya sepak bola di Indonesia dengan penduduk yang begitu besar, kami masih miris. Karena apa? Masa dikalahin sama Thailand yang mungkin jumlahnya nggak sebesar Pulau Jawa gitu ya. Masa dikalahin sama Vietnam. Nah, ini yang menjadi dasar kami. Maka dari itu kami melihat apa sih yang menjadi masalah di kita. Masalah di kita adalah tidak adanya database. Database itu maksudnya tidak ada data bagaimana sih anak-anak kita yang punya potensi bermain, apa yang mereka sudah lakukan, apa yang harus dievaluasi, itu yang kami sebut data. Nah, jadi kami hadir di sini membawa dua program. Yang pertama adalah nanti sistem aplikasi. Kami sudah membuat sistem aplikasinya. Yang kedua ada broadcasting atau live streaming. Karena di era sekarang kegiatan hampir semua ada di live streaming, entah itu lewat YouTube, entah itu lewat Facebook, entah itu lewat IG dan seterusnya. Ya, jadi berbagai kegiatan dan itu potensi pasar yang sangat besar. Kalau saya boleh bilang teknologi di Indonesia ini pasarnya akan sangat luar biasa. Pak Jokowi menyampaikan kemarin satu-satunya industri yang di masa pandemi ini mereka punya potensi kenaikan penjualan itu ada di teknologi. Masa pandemi, yang lainnya kalau kayak kami di Bali, industri pariwisata ya ambruk 2 tahun itu ya nggak ada kegiatan. Banyak sekali PHK di situ, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang akhirnya ini pada saat kondisi pandemi. Tapi kalau kita bicara teknologi, ya justru kalau saya boleh bilang terus berkembang. Dan apakah teknologi itu bisa dihentikan? Nggak akan bisa. 10 tahun yang lalu kita nggak mengenal, mungkin belum begitu mengenal Gojek, yang dibuat oleh Bapak Menteri kita, Pak Nadiem Makarim, yang sekarang beliau jadi Menteri. Waktu itu ya nggak ada orang mengenal Gojek. Tapi saat ini Gojek udah jadi kebutuhan. Kenapa saya bilang seperti itu? Mungkin 10 tahun yang lalu adik-adik kelaparan, malam, hujan-hujan, malas keluar, ya udah nunggu sampai besok pagi. Kalau sekarang nggak usah. Tinggal ketik di handphone, datang makanannya. Itu. Hal yang sama terjadi mungkin di teknologi yang kami kembangkan. Nah, selanjutnya adalah saya bicara apa sih yang bisa kita lakukan dari aplikasi ini. Kelas industri di SMK, kita akan menciptakan tempat praktek kerja industri. Ada yang sudah pernah praktek kerja industri? Boleh angkat tangan? Nah, saya boleh tahu kalian kemarin PKL-nya di mana? Kamu sendiri di? Kegiatan yang dilakukan? Membuat website. Oke, sebelahnya? Database. Oke. Terus selanjutnya? Belakangnya? Di Kominfo. Wah, ini menarik nih. Apa yang kamu lakukan di situ? Cuman ngerjain website. Disuruh ngerjain atau cuman maintenance saja? Disuruh ngerjain. Oke. Kalian berempat masih bersyukur? Ada beberapa teman, dan banyak kalau saya boleh bilang teman-teman kalian yang pada saat praktek kerja lapangan, boleh ditanya nanti teman-temannya datang pagi ke industrinya ngabsen, habis itu makan siang, sore pulang. Cuman gitu aja kegiatannya selama 3 bulan atau 6 bulan. Dan itu terbukti di Tabanan, di salah satu kota di kabupaten di Tabanan, ada SMK 2 namanya. Ada anak 4 orang dapat di BPS, Badan Pusat Statistik. Harusnya mereka PKL 6 bulan, baru 1 bulan minta kembali ke sekolah. Karena apa? Bu, saya nggak tahan, ngapain? Kalau cuman datang ke kantor, udah gitu ngabsen, habis ngabsen pulang, rutinitas seperti itu ya sama mendingan saya belajar di sekolah. Jadi, saya juga dulu mantan seorang, kalau dulu zaman saya nggak ada namanya SMK. Masih, kalau saya di kebetulan pariwisata namanya SMIP, Sekolah Industri Pariwisata. Dan waktu itu kami hanya dapat PKL itu hanya 3 bulan, tapi pada saat 3 bulan apa yang saya lakukan?
3 bulan yang saya lakukan adalah saya mencari, pada saat saya diberikan kesempatan untuk PKL, yang saya cari pertama apa? Kasus. Setelah saya menemukan kasus, apa yang bisa saya selesaikan dari kasus itu, solusi apa yang saya bisa selesaikan, setelah itu baru saya membuat apa yang harus kita rencanakan untuk pengembangan ke depan. 3 bulan saya melakukan itu. Tamat saya sekolah, saya kerja di pariwisata 2 tahun. Setelah 2 tahun saya bekerja di pariwisata, setelah itu saya langsung, di travel agent, setelah itu saya langsung punya usaha travel agent. Sampai 2022. Jadi artinya begitu pentingnya sebetulnya praktek kerja industri pada saat kita benar-benar ingin bekerja, ingin mengembangkan industri. Terlibat di industri itu sendiri. Maka dari itu kami menciptakan tempat kerja industri, dan selanjutnya yang kedua yang kami akan ciptakan nanti di program ini adalah manfaat ekonominya apa? Kami ingin membuka peluang usaha, bukan peluang kerja. Bedanya peluang usaha dengan peluang kerja. Kalau peluang kerja itu hanya 1 individu, 2 individu. Tapi once pada saat kita bicara peluang kerja, kalian bisa mengajak teman-teman yang lain untuk bekerja di situ dalam satu usaha. Itu yang kami ciptakan. Gerbongnya apa? 2. 1, sistem aplikasi. Yang kedua, live streaming, broadcasting. Fokus saya masih di live streaming, nanti broadcasting itu banyak sekali. Bisa kita lakukan, ada PH, di sana production house, ada dokumentasi, baik itu dalam bentuk video, dalam bentuk foto. Sekarang apalagi kalau saya boleh bilang di zaman saya mungkin waktu saya nikah nggak begitu banyak orang mikirin mengenai masalah dokumentasi, cukup dengan foto-foto aja udah cukup. Tapi kalau sekarang ada pre-wed ya, itu potensinya, terus udah gitu bagaimana kalian YouTuber sekarang, nggak usah boleh bilang, mungkin salah satunya contoh misalnya yang terkenal siapa, Halilintar, apa yang dia punya? Dia cuma hanya mengembangkan kreativitasnya aja bisa menjadi miliarder di YouTuber, gitu. Ya, jadi begitu besarnya potensi yang ada di teknologi yang ada karena pasar Indonesia sangat besar. Raffi Ahmad pindah ngambil ngambil bisnis ke bola. Dia suka bola? Enggak kok. Yang dia inginkan dari begitu dia kecimpung di di industri bola, dia akan secara tidak langsung masyarakat Indonesia tuh kalau saya boleh bilang penggemar bolanya hampir 75%. Dari anak-anak, remaja, entah dia bermain, entah dia cuma hanya suka nonton. Ya. Begitu besarnya potensinya. Makanya kenapa dia pindah mengambil ke bola. Boleh dilihat sekarang subscribernya kira-kira nambah nggak? Pasti nambah. Viewernya pasti nambah nggak? Iya. Kemarin aja dia datangin Ronaldinho. Ya cuma untuk datangin gitu aja. Viewer pasti akan nambah. Gitu. Ya, gitu potensi peluang-peluang yang saya sampaikan kepada adik-adik semua. Selanjutnya, ini yang kami ciptakan. Nanti di kerjasama kami dengan pihak sekolah, kami akan membangun sebuah industri. Yang di awal, pada saat kalian belajar nanti selama setahun itu namanya kelas industri. Jadi kita akan belajar di situ. Metode saya berbeda dengan apa yang sudah dilakukan oleh sekolah. Kalau di kami, kalian praktek dulu. Setelah praktek, kalian belajari kasus yang kalian temukan. Karena setiap praktek pasti akan ada kasus. Satu contoh saya bilang, dia menjalankan aplikasi. Karena aplikasi ini kami menggunakan 2 perangkat, yang satu namanya Android untuk menginput data, yang kedua untuk mengolah data ada di web server. Salah satu ini sinkron pasti ada masalah. Ini kalian harus pelajari bagaimana caranya. Itu yang kita akan ajarkan nanti di situ. Aplikasi itu, startup itu bisa berkembang pada saat dia menyelesaikan masalah. Saya masih ingat 2-3 tahun yang lalu pemerintah Kominfo mempunyai program 1000 startup di satu provinsi. Jalan itu. Jalan. Tapi apakah 1000-1000-nya bisa berjalan? Enggak. Karena yang sebagian besar, hampir 80%-nya cuma hanya menciptakan saja. Mereka nggak tahu startup yang dia bangun bisa menyelesaikan masalah apa. Gitu loh. Nah, hal yang sama, kami membangun startup bola, sistem bola, masalah apa yang bisa kita selesaikan? Saya bilang tadi, database. Pada saat kita bicara evaluasi, seorang pelatih mau melakukan evaluasi, kalau dia nggak punya data, gimana dia bisa melakukan evaluasi? Contoh saya bilang, yang suka main bola nih, perhatiin. Pernah ikut kompetisi? Yang suka bola? Pernah ikut kompetisi nggak? Waktu kecil dulu? Ya, makanya saya bilang, yang penting pernah ikut kompetisi? Pernah kan? Ya, di usia anak-anak ya. Jadi begitu. Sebenarnya kalau saya bilang, kompetisi itu hal yang sama kalau di sekolah umum adalah ulangan untuk kita naik kelas. Itu kompetisi menurut saya. Karena di situ kita bisa tahu bagaimana seorang pelatih melatih anaknya, terus berapa persen dia tahu anaknya menyerap ilmu kepelatihan, kan itu mestinya. Nah,
Karena dia nggak punya data, dia nggak akan tahu berapa persen sih ininya. Itu yang pertama. Yang kedua, selesai kompetisi, timnya kalah, timnya juara, balik-baliknya ya latihan begitu-begitu saja. Tapi kalau dia punya data begitu, wah tuh anak-anak saya banyak melakukan kesalahan passing. Artinya apa? Dia akan melakukan latihan teknik passing. Misalnya, saya bilang kamu punya masalah, misalnya, oh saya punya masalah di kontrol, tapi yang diajarin ke kamu cuma syuting aja terus. Ya nggak selesai masalahmu. Gitu. Ya hal yang sama di dokter misalnya, kamu datang ke dokter, sakitnya udah jelas panas misalnya gitu. Udah gitu dikasih obat batuk ya nggak selesai-selesai. Ya begitu, kondisinya begitu. Ya, oke. Terus udah gitu di sekolah, saya yakin sekolah negeri, sekolah swasta pun, kayaknya swasta juga ada bosnya Bu ya, ikut program bos. Ada ya. Pasti pemerintah juga ingin menanyakan apa yang bisa dimanfaatkan dari bos yang diinikan. Kalau istilah ininya kerennya outcome-nya apa sih gitu. Nah, kalau ada kelas industri atau ada unit industri di sekolah, udah jelas berapa tenaga kerja yang diserap, berapa digaji, anak-anak yang kerja di situ, terus udah gitu berapa pendapatannya, jelas sekolah bisa buat laporan. Nih loh, Pak Menteri, yang di dana yang diberikan kami segini nih yang bisa kami hasilkan. Ini yang potensi yang bisa digunakan untuk anak-anak. Tapi kalau sekarang misalnya anak-anak terserap sama dunia industri, sekolah belum tahu detail berapa sih yang mereka digaji, terus udah gitu berapa sih yang bisa dihasilkan dari anak-anak SMK. Tahu-taunya laporannya di kementerian serapan tenaga kerja SMK masih minim. Kita nggak tahu tolak ukurnya apa, gitu. Ya, oke. Itu yang kami ingin sampaikan. Lanjut. Ini tahapan-tahapannya adik-adik. Karena waktu saya agak mepet, jadi saya akan percepat ya. Pertama, sosialisasi, seperti yang saya lakukan sekarang. Yang kedua, nanti ada namanya daftar peminatan. Jadi kita akan berikan Google Form. Silakan diisi Google Form-nya, siapa yang berminat, boleh diisi. Ya. Nanti kita akan lihat berapa orang yang akan berminat. Setelah itu baru kami ada pembekalan. Bagi yang berminat. Jadi kami akan berikan 2-3 kali workshop nanti. Kalau berkaitan dengan sistem aplikasinya, berkaitan dengan broadcastingnya, itu kita akan berikan pembekalan selama 2-3 hari, tergantung kemampuan kalian menyerap. 2 hari kalian cukup, kita selesaikan. Setelah itu akan ada uji peminatan. Uji peminatan itu pentingnya buat kami, ada 2 yang kami lakukan metodenya. Yang pertama ada tes tertulis, yang kedua ada interview. Tujuannya untuk apa? Agar kami tahu anak-anak yang terlibat di kelas industri betul-betul punya passion, betul-betul punya minat nggak? Di bidang pemrograman, di bidang broadcasting. Karena kalau nggak kami lakukan itu, baru jalan nih kalian kita terima, udah gitu baru jalan 2 bulan, terus udah gitu, waduh kok kayaknya saya nggak cocok ya, oh kok kayaknya saya nggak mampu ya, kok kayaknya saya nggak sesuai ya dengan ini saya. Kan artinya nanti akan ada bongkar pasang di situ, ya akan jadi masalah. Nah, setelah kami anggap lolos di uji peminatan, baru akan ada penandatanganan MOU. Kami ada 2 penandatanganan MOU, satu dengan sekolah, kelas industrinya, yang kedua dengan anak-anak langsung. Di penandatanganan MOU itu saya berikan garis besarnya aja, nanti detailnya kami akan berikan pada saat kalian sudah mulai pembekalan, kita akan berikan draftnya yang kalian harus komunikasikan dengan orang tua. Dan saya pengen juga pada saat kalian punya minat tapi orang tua mendukung. Jangan sampai kalian punya minat, orang tua nggak mendukung, nggak akan jalan juga. Gitu ya. Nanti tapi klausul di surat di MOU itu yang pertama adalah kalian akan belajar dengan kami selama setahun atau sampai dengan tamat. Kalau yang kelas 12 itu begitu tamat ya udah. Kita akan ada uji kompetensi. Di situ nanti setelah kalian mengikuti uji kompetensi langsung diangkat menjadi pegawai kami. Tugas kalian nanti yang sudah menjadi pegawai kami bukan lagi mengambil data ke lapangan, tetapi melakukan pengembangan ke adik-adik kelasnya yang pengen ikut di kelas industri atau pengembangan ke SMK lain yang ada di kota Yogyakarta. Karena saat ini kami jalan hanya di satu dan kota 1 SMK. Satu tim SMK hanya mampu mengerjakan 5-6 SSB. Di kota Jogja kemarin saya tanya teman saya kebetulan yang penggiat bola di sini, mungkin lebih dari 50-an SSB ada. Itu artinya berapa SMK yang akan dibutuhkan, dan nanti pengembangannya bukan di kami. Nanti adik-adik yang memang sudah punya kompetensi di situ, itu yang kami akan minta untuk melakukan pengembangan ke sekolah-sekolah lainnya dan melakukan pendampingan ke anak-anak yang ikut di program ini. Itu tugasnya pada saat sudah menjadi pegawai kami. Itu kalau yang berkaitan dengan aplikasi yang sudah jalan. Tetapi kami juga akan buka kesempatan kepada adik-adik untuk melakukan pengembangan aplikasinya. Saat ini kami punya 2 aplikasi.
Sebelum saya ini kan, saya lanjutin dulu. Sudah gitu ada pembelajaran teori. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sistem kami adalah praktek, evaluasi, teori. Teori itu hanya untuk lebih mengembangkan nanti. Tapi yang lebih fokus adalah kalian praktek, ketemu masalah, itu yang kita akan pecahkan 2-3 hari. Selesai dapat semua, baru kita belajar prakteknya untuk pengembangannya. Selanjutnya ada uji kompetensi. Nah, kalau misalnya tadi saya lihat sebagian besar ada yang minat kerja, langsung ada yang juga kuliah juga. Pak, bisa nggak nanti setelah saya tamat, saya masih tetap di kelas industrinya, di ikatan dinasnya? Bisa. Kalau kalian kuliahnya masih di Jogja, masih bisa ikut di kelas di unit industrinya. Tapi kalau kalian nanti kuliahnya ternyata harus keluar daerah, kami akan berikan namanya tugas belajar. Silakan, ikatan dinas masih berlaku. Jadi ikatan dinas masih berlaku, kalian belajar di entah itu di ITB misalnya, di Bandung kan nggak mungkin kegiatan di Jogja kan. Nah, di situ begitu kalian balik, kami akan lakukan uji kompetensi untuk menentukan di staff, di supervisor, senior staff atau manager di unit industrinya. Kontrak kami dengan pertamanya dengan SMK itu nanti selama 3 tahun, 1 tahunnya belajar, 2 tahunnya bekerja. Setelah 2 tahun gimana, Pak? Ya kalian kelola sendiri. Itu namanya nanti sistemnya franchise. Di awalnya mungkin sekolah kerjasamanya masih cabang istilahnya. Kalau cabang kami yang menentukan sendiri. Tapi kalau yang kayak di SMK 1 Gedangan kemarin, Pak boleh nggak kami menentukan sendiri pengembangannya? Ya dari awal kita sudah melakukan franchise di situ. Karena kan industri ini akan menghasilkan. Gitu. Kalau yang saya bilang, besok kalian jalan sudah menghasilkan? Sudah. Hasilnya dari mana? Bukan dari kalian. Maksudnya, kalian kita nggak ada bebani pembiayaan apapun. 1 sen pun nggak ada kita bebani untuk ikut di program ini. Tapi yang membayar ini adalah anak-anak bola. Yang pernah ikut bola kemarin mikir, waduh, dibebani biaya. Nggak mahal, 50.000 per tahun kok. Dia dapat rapot. Dia dapat CV. Dia dapat video. Nggak seberapa. Itulah sumber pendapatan kalian. Beli, gimana cuma 50.000? Kalau cuma ada 10 orang kan cuma 500.000. Iya, kalau 10 orang. Kalau yang ikut 5.000 orang di kota Yogyakarta berapa? Itu baru dari industri ini akan menjadi industri yang besar nantinya. Gitu ya. Oke, lanjut. Setelah itu inilah aplikasi yang sudah kami ciptakan. Di sepak bola itu ada 2. Yang pertama basic skill. Basic skill itu untuk mencatat, yang suka bola pasti tahu tuh. Yang namanya basic skill itu ada 4 menurut kami. Yang pertama ada sentuhan bola. Jangan bilang kalian suka bola kalau nggak pernah kena sentuhan bola. Ikut kompetisi misalnya, oh saya ikut kompetisi, tapi pada saat main nggak pernah kena bola, jadi cuma lari ke depan, ke belakang, ikut dalam satu tim. Yang kedua adalah passing. Kesalahan passing. Yang ketiga adalah kesalahan kontrol. Yang keempat adalah shoot on target. Beli, saya nggak tahu gimana itu shooting, gimana itu passing, gimana itu kontrol. Nggak. Makanya saya bilang, saya nggak perlu adik-adik yang mengerti bola. Karena apa? Pada saat kalian suka bola, kalian nggak akan melakukan pencatatan. Yang terjadi, ini pengalaman saya 2016. Saya ajak teman-teman saya yang suka bola, saya suruh duduk untuk mencatat. Babak pertama dicatat dengan baik. Begitu babak kedua saya perhatiin, nggak ada yang catat. Saya tanyain, kenapa nggak dicatat? Enak mainannya. Jadi emosinya dia kebawa di pertandingan itu. Tapi kalau 2017 kami uji cobakan dengan salah satu universitas di Bali, yang tidak suka bola, benar-benar dia melakukan pencatatan. Karena kan, ya emosinya dia nggak kebawa ke situ. Gitu. Tapi nggak mengerti bola, gimana? Sangat mudah, karena yang kita catat adalah apa yang kita lihat berdasarkan nomor punggung. Contoh misalnya, dia ngoper bola ke saya nih. Dia ngoper bola ke saya kena bola. Ya itu touch ball, berarti saya tinggal pencet, oh Beli Agung kena bola sekali. Untuk kesalahan passing, kesalahan kontrol. Di sepak bola itu, bola pindah karena 3 alasan. Alasan pertama, salah passing. Alasan kedua salah kontrol, alasan ketiga adalah pelanggaran. Cuman itu aja yang bisa memindahkan bola dari tim A ke tim B. Boleh dilihat. Selain itu nggak ada. Jadi artinya pada saat misalnya dia ngoper bola ke saya, tapi bolanya nggak saya yang dapat, bolanya keluarkah, atau bolanya didapat tangan lawan, berarti dia melakukan kesalahan. Cuman kita nggak menyatakan tekniknya dia benar atau nggak. Kita nggak peduli. Itu urusan pelatih. Urusan kita adalah menyatakan dia melakukan kesalahan. Itu. Jadi makanya saya bilang nanti pada saat pembekalan kami akan detailkan kembali. Ada videonya seperti apa, jadi nggak usah khawatir. Gitu. Oke, selanjutnya yang kita catat di penjaga gawang distribusi bola. Artinya dia ngoper bola ke temannya, itu distribusi. Yang ketiga melakukan penyelamatan. Artinya dia ada lawannya nendang bola ke gawangnya, dia bisa nggak sampai gol misalnya, minta ditangkap atau ditip dan seterusnya. Itu penyelamatan. Yang keempat kebobolan. Itu yang kita catat. Terus sudah gitu,
Di basic lagi yang kita catat apa? Pelanggaran, berapa kartu kuning keluar, berapa kartu merah, itu kan bisa kita lihat. Pelanggaran pada saat fluid, wasit ini fluid, kalau dia nggak ngeluarin kartu ya pelanggaran, tapi ngeluarin kartu tinggal ngelihat aja kartu apa yang dikeluarkan sama wasit, kuning apa merah, ya tinggal nyatat itu. Oke. Terus selanjutnya di aplikasi yang kedua, kami ada mencatat 6 indikator di situ. Ada akselerasi, dribble bola melewati lawan. Nanti ada videonya, kita akan kasih tahu. Yang ketiga ada cross passing, umpan menuju kotak 16 lawan. Long passing, umpan jarak jauh. Intercept, memotong umpan lawan. Clearance, tackling, dan itu semua basic. Kenapa kami pengen kerjasama dengan SMK? Satu alasan yang saya berikan kemarin sama Pak Direktur adalah, pertama, kalau kita bicara sekolah bola, dari Sabang sampai Merauke, 514 kabupaten, satu pun tidak ada yang tidak punya sekolah bola. Bahkan sampai tingkat kecamatan, tingkat desa pun ada sekolah bola. Yang kedua, SMK dari 514 kabupaten 514 kabupaten kota di Indonesia, minimal ada satu SMK yang mempunyai jurusan teknologi. Artinya antara kebutuhan dengan suplai, demand dengan suplai itu akan bisa tercipta. Makanya apa? 514 kabupaten kota bisa diduplikasikan nggak program ini? Sangat bisa. Gojek belum tentu bisa 514 kabupaten kota. Gitu. Oke? Terus udah gitu, reason yang ketiga adalah kenapa kami kerjasama dengan SMK. Ini baru 2 aplikasi loh. Saya ngomong di sepak bola ini baru 2. Masih ada lagi nggak aplikasi yang lain yang perlu diciptakan? Ada. Sistem bertahan, sistem penyerang, transisi dari bertahan ke penyerang. Itu bisa dibuatkan aplikasinya. Itu pengembangannya. Makanya pada saat saya bekerja sama dengan SMK nanti, contoh misalnya SMK Muhammadiyah Kota Yogyakarta, ada timnya yang kebetulan kami udah ketemu loh metode untuk membuat aplikasi untuk bertahan misalnya. Itu kalian yang punya aplikasinya. Kami yang akan membantu memasarkan. Itu baru kita ngomong pemainnya. Pelatih bisa nggak dibuat wasit bisa dibuatin aplikasi nggak? Iya. Berapa kali dia salah mengambil keputusan? Itu kan perlu kita catat. Itu pengembangannya saya boleh bilang. Selain dari itu pengembangan yang apa lagi? Kenapa ada dunia broadcasting? Kenapa ada live streaming? Nanti boleh kalian lihat di Google ya. Saya nggak tayangin di sini. Jadi boleh dilihat di Google. Ada namanya B-Pro, ya. Itu aplikasi yang mirip, bahkan lebih bagus, lebih lengkap dari ini, dibuat oleh anak-anak Korea, tapi dia buatnya di Eropa. Itu udah nggak lagi pakai orang untuk melihat untuk berapa kali kesalahan passing, udah bener 3 kamera yang dia pasang, 3 kamera itu, jadi tim analisnya udah dalam ruangan begini aja. Itu boleh dilihat, ada ininya, nanti ada ini. Nah, suatu saat saya pengen aplikasi ini jadi seperti itu. Kombinasi antara tim live streaming dan tim sistem aplikasi. Jadi karena kenapa saya bilang ini mungkin nggak? Sangat mungkin karena sudah ada. Faktanya udah ada tuh kejadian. Kalau yang di Bali saya boleh bilang yang sudah jalan sekarang di Bali itu tarian. Tarian itu bisa dari kamera untuk menentukan gerakannya salah atau benar. Nah itu bisa berarti di sepak bola juga pasti bisa. Tinggal bagaimana kita mencari algoritmanya, bagaimana kita menerjemahkan ke aplikasinya. Saya bukan seorang teknik aplikasi, tapi minimal saya yang membuat alurnya, mendesain alurnya, ya saya tinggal berikan ke teman saya yang mengerti aplikasi ini, saya pengen begini, tolong buatin. Kira-kira seperti itu. Oke, lanjut, ini. Nah, nanti yang kalian lakukan untuk yang pengambil data, kita menggunakan 2 sistem, jadi pada saat pengambilan data kita menggunakan Android, jadi kita nggak mungkin bawa laptop ke lapangan, 8 laptop ke lapangan, wah itu bisa kacau semua, tuh. Kena bola hancur semua. Jadi kita pakai, kita pakai Android, nanti begitu data dibuat match list, dibuat di laptop, diekspor, keluarlah dalam bentuk seperti ini. Jadi kalau saya pengen mencatat misalnya nih, nomor punggung 15, dia touchball, saya tinggal pencet touchball, ini udah langsung terhitung. Ini kalau yang di basic skill, sepintas saja, besok saya lengkapin lagi. Ini kalau yang di visi bermainnya, nomor punggung 23 misalnya melakukan akselerasi, kok ada tanda panahnya lagi Pak? Iya, di situ ada benar, gagal, atau sukses. Itu pilihannya. Itu yang kita catat di situ. Nanti detailnya pada saat pembekalan ya. Next, ini yang dihasilkan. Nah, ini yang kalau yang suka bola kemarin tuh saya mau tanya, pernah nggak sih dapat seperti ini?
Berapa kali dia kena sentuhan bola, berapa kali dia melakukan kesalahan passing, kesalahan counter dan seterusnya. Ini yang kita akan lakukan. Keluarlah piagam seperti ini. Kalau yang pernah ikut turnamen paling ya piagam bagian depan, bagian belakangnya nggak akan pernah dapat. Kenapa? Di situ kan lengkap, ada sentuhan bola dan seterusnya. Lanjut. Ini yang kerjasama antara orang broadcasting dengan CV. Yang dibuat seni anak-anak broadcasting. Jadi mereka melakukan live streaming, setelah melakukan live streaming, melakukan editing untuk highlight. Jadi bayangin aja kalau kamu pemain bola, punya data, terus udah gitu ada videonya, besok mau misalnya ikut seleksi di PSS Sleman, tinggal ngasih CV sama video. Ini link, ini YouTube saya, mau lihat gimana mainnya, lengkap ada di situ. Itu yang saya bilang tadi, itu kenapa saya bilang mengantarkan berbakat menuju, membuka akses pemain bakat menuju pemain profesional. Karena kalau saya bertanya sekarang, apakah tim 16 kemarin yang main di Maguwo Harjo itu putra-putra terbaik Indonesia? Belum tentu. Masih ada. Cuman mereka nggak ada akses untuk ke situ. Nah, dengan data ini kita harapkan nanti mereka punya akses. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau saya boleh bilang, selain membuka usaha untuk kalian, juga kalian mempunyai peran yang sangat penting untuk menyukseskan impres nomor 3 dari Pak Presiden. Impres nomor 3-nya apa sih? Instruksi Presidennya? Percepatan pembangunan persepak bolaan nasional. Itu ininya. Jadi artinya apa? Ya dengan data yang kalian bisa buat ini. Lanjut. Nah ini untuk anak-anak broadcasting. Kalau tadi saya lebih banyak membahas aplikasi. Anak-anak broadcasting ini potensi yang kalian bisa dapatkan. Yang pertama apa? Produser. Jadi seorang produser, kita ajarkan bagaimana kalian merencanakan sebuah tayangan. Oh, nanti saya ada tayangan live streaming jam sekian, di lapangan ini kalian harus melakukan detailnya dulu. Paling melakukan survei dan seterusnya, udah gitu membuat timeline dan seterusnya. Itu nanti kita akan bahas di pembekalan. Selanjutnya apa? Kesempatan yang kedua, operator. Jadi, operator tugasnya apa? Ada 3 kamera, kayak ini ada 4 kamera yang dipasang. Terus kalian pilih, mana yang kira-kira paling bagus bisa kalian tampilkan. Bedanya, kita ngambil liputan di lapangan atau di sepak bola dengan live streaming seperti sekarang. Kak Dwiki dia melakukan live streaming ya tinggal masang ini aja, sekali-sekali pindahin ke ke pembicara, bikin zoom. Tapi kalau di sepak bola nih bagaimana kalian merangkai bola itu, mengikuti bola itu dengan baik sehingga bisa ditonton dengan baik. Kapan kalian harus wide, kapan kalian harus zoom, kapan kalian harus ngambil zoomnya itu ada macam-macam. Nanti kita akan pelajari juga. Selanjutnya ada kameramen itu. Nah, saya di sepak bola biasanya, kalau lapangan kecil saya menggunakan 2 kamera. Di kami itu ini 1, 2, 3, 4. Selalu, walaupun misalnya saya cuma menggunakan 2 kamera, ini kamera berapa? Tetap 2 dan 3. Bukan kamera 1, 2. Karena kamera 1 dan 4 dia punya tugas yang berbeda-beda. Nanti kita akan bahas detailnya. Terus selanjutnya apa? Ada editor. Editor itu tugasnya untuk apa? Untuk mengedit, untuk membuat highlight yang saya tampilkan tadi. Nah, yang terakhir, presenter. Adik-adik yang suka yang di multimedia, ada yang suka jadi presenter, ada yang pernah jadi MC? Nah, itu bisa punya peluang. Kalau tidak ada, bisa kita minta dari kelas yang lain. Next. Nah, ini kebutuhannya. Jadi idealnya maksimal kami membutuhkan di kelas broadcasting ada 10 orang. Di aplikasi ada 10 orang. Kalau misalnya ternyata nanti yang minat di broadcasting cuma 6 orang, bisa jalan nggak? Bisa. Tapi kalau kurang dari 6 kita nggak bisa jalan. Sama di di aplikasi kita membutuhkan 10, tapi kalau hanya ada 8 orang masih bisa jalan? Masih. Tapi kalau kurang dari 8 orang kita nggak bisa jalan. Gitu. Jadi ini yang kami sampaikan. Jadi kami punya maksimumnya 10 orang, minimumnya seperti yang saya sampaikan tadi. Next. Ini sudah. Nah, nanti kalau sistem ini, pembelajaran, selanjutnya kan kami pasti akan ada sinkronisasi materi kurikulum. Apa yang dibutuhkan di industri, apa yang sudah diajarkan di sekolah. Nah, nanti kami akan lakukan sinkronisasinya. Setelah itu, kami, Bapak Guru, Ibu Guru akan melihat mana yang sudah dipelajari, mana yang belum. Yang belum baru kami akan berikan secara teori. Kalau yang sudah kami nggak akan mengulang lagi. Gitu. Ya. Nah, terus selanjutnya, kalau saya boleh bilang nanti bagaimana sistem pembelajarannya? Karena kalian ini kan pasti terpisah dengan teman-teman yang lain dalam satu kelas. Kalau yang saya sampaikan tadi praktek, ya pasti akan praktek lapangan. Prakteknya ya di luar jam. Kalau yang saya bilang kompetisi bola itu jarang yang ada di jam-jam sekolah. Pasti di hari libur.
Kalian praktek, setelah itu baru kita buatkan jadwal untuk melakukan evaluasi. Evaluasinya biasanya kami lakukan 2 jam setiap harinya, dan biasanya kami lakukan daring. Yang sudah kami lakukan di Malang kemarin ya. Jadi kita lakukan, jadi kalian tetap ke sekolah, akan ada tampilan layar seperti ini, cuman gurunya aja dari ini apa, instrukturnya yang dari daring ya, kalian tetap bentuknya diskusi. Gitu. Ya, kalau yang RPL apa yang didiskusikan? Yang RPL, yang sistem didiskusikan adalah data yang kalian ambil. Kita akan bahas. Dari situ, walaupun saya nggak akan nonton ke kalian, ya misalnya nggak nonton kalian ngambil data, saya tahu berapa persen kalian bisa mampu mengerjakan sistem, mengambil datanya. Dari mana taunya? Dari jumlah sentuhan bola dengan yang lain. Karena kemarin ada kejadian tuh. Di minggu pertama, di Malang, saya bilang, mereka bisa ngambil 55% di pertemuan pertama. Baru 55%. Saya bisa lihat dari mana? Banyak masih touch ball-nya lebih sedikit dari kesalahan passing dan kesalahan kontrol. Itu nggak mungkin. Yang pertama kuncinya kan di touch ball dulu. Sebelum dia kena sentuhan bola, gimana kita tahu dia salah passing dan kontrol? Itu kan logikanya gitu. Gitu. Oke, baik. Ini yang kita inikan, nanti sistem pembelajarannya kurang lebih seperti itu. Cuman yang metode yang kami berikan, sekali lagi saya sampaikan, praktek, evaluasi, teori. Setahun, kami yakin kalau kalian mengikuti dengan baik, kalian pasti siap menjadi tenaga kerja yang kami butuhkan sesuai dengan kompetensi yang kami inginkan. Nah, mungkin tadi lupa saya menyampaikan, kapan ikatan dinas itu berakhir? Atau bisa putus ikatan dinas. Yang pertama, mohon maaf kalau misalnya ada salah satu dari anak-anak yang kena yang harus dikeluarkan dari sekolah secara otomatis, entah kejadian apapun, secara otomatis di kelas industrinya juga akan keluar, akan berhenti. Yang kedua, pada saat anak-anak menyatakan mengundurkan diri, tapi karena kita bicara sudah di industri, nggak bisa kalian bicara sekarang saya mau mengundurkan diri, besok sudah berhenti, nggak bisa. Harus dilakukan 1 bulan sebelumnya. Mengajukan surat pengunduran diri, setelah 1 bulan setelah itu baru boleh berhenti. Karena tujuannya apa? Kami bisa mencari penggantinya, mungkin komunikasi dengan, kalau misalnya kalian sekarang bilang berhenti, besok, nah terus kalau lusa ada kegiatan, siapa yang akan jalan? Kira-kira seperti itu. Oke? Baik, saya pikir itu yang sudah kami sampaikan. Barangkali intinya dari pemaparan kami sekarang yang kami sampaikan adalah kami ingin mengajak adik-adik untuk membangun unit usaha, dunia usaha yang ada di sekolah kalian. Terus nanti kalau mungkin ada dari adik yang nanya, kira-kira Pak, ini di mana aja kita kerjanya kemana aja, prakteknya kemana aja? Di lapangan yang ada di kota Yogyakarta. Nggak perlu jauh-jauh, karena di Bantul sudah ada, di Sleman sudah ada. Sementara untuk Yogyakarta kami baru mengembangkan 3 kabupaten kota dulu. Kalau nggak salah sini ada 5 Pak ya? 5 kabupaten. DIY 5 ya. Oh, berarti ada 2 lagi kabupaten kota yang kalian bisa kembangkan. Entah nanti yang mengembangkan Bantul, entah nanti yang mengembangkan Sleman, entah yang di sekolah kalian yang mengembangkan. Ya tergantung kecepatannya. Itu semua tergantung kecepatan dari anak-anak itu sendiri. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh. Ya, silakan. Bapak Ibu juga, Bapak Ibu guru boleh kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau adik-adik ada yang mau menanyakan silakan. Nah, nanti setelah ini lanjutan kami adalah kami akan memberikan Google Form peminatan. Jadi minta tolong disampaikan ke adik-adik nanti siapa yang berminat. Oh ya, tadi ada ibu guru yang di di SMK 1 Bantul menanyakan, Pak, bagaimana kalau terutama yang broadcasting ya, bagaimana peralatannya? Kami akan membantu di awal 2 unit set peralatan untuk live streaming. Ya, minimal di 1 lapangan kecil itu kalian sudah bisa jalan yang ini. Sorry. Nah, ini 2 kamera ini plus dengan semua perlengkapannya kita akan berikan. Ya. Nah, terus sudah gitu bagaimana sistem pembelajarannya? Ya, sekali lagi saya sampaikan pasti akan dijadikan 1 kelas yang broadcasting ya, broadcasting yang aplikasi-aplikasi untuk evaluasinya. Tapi pada saat teorinya bisa kita gabungkan jadi 1. Dan itu lebih banyak kita lakukan secara daring. Oke? Saya pikir itu aja yang mungkin saya sampaikan. Barangkali kalau adik-adik ada yang mau bertanya, silakan, atau mungkin ibu guru silakan boleh dipandu.
Apa masih pada bingung semua? Jadi kalau kalian masih pada bingung seperti yang saya sampaikan tadi, boleh nanti ikut di apa namanya di peminatannya itu, nanti daftar di peminatan, di situ akan lebih mungkin 2 sampai 3 hari sih, nanti kita akan berikan workshop itu benar-benar sampai si detail-detailnya di situ. Setelah itu nanti mereka bisa, selain dari mereka, dari kami pun bisa melakukan menguji mereka nanti jadinya. Mana yang betul-betul punya passion, mana yang hanya sekedar ikut-ikutan. Oke. Ya, betul. Menjalankan aplikasi. Ya, mereka pelajari dulu itu, Pak. Setelah mereka pelajari itu indikatornya apa, sehingga bisa lahir aplikasi itu, baru mereka bisa melakukan pengembangan. Jadi sebenarnya kalau aplikasi yang kami bangun ini cuma sebagai pemantik aja sebetulnya, Pak, gitu. Kenapa aplikasi ini muncul, terus udah gitu bagaimana membangunnya, itu yang kami ajarkan secara teorinya juga nanti. Sehingga mereka punya, begitu dia sudah tahu teorinya bagaimana membangunnya, melakukan pengembangan kan, seperti yang saya bilang tadi, misalnya contoh, misalnya dia mau mengembangkan ke sistem bertahan. Oh, dia harus pelajari dulu tuh sistem bertahannya, indikatornya ada apa-apa aja di situ. Baru dia bisa terjemahkan ke dalam bentuk sistem. Gitu. Nah, untuk dia lebih cepat mempelajari itu, makanya kami sudah siapkan aplikasinya ini dulu nih, 2 aplikasi ini yang sederhana dulu yang kami siapkan. Sehingga mereka pelajari, oh ternyata ini tujuannya untuk ini tujuannya untuk ini. Gitu. Kenapa? Kenapa, Pak? Pembacaan data kami pakai Hotmail. Pakai ini apa namanya? MSKL. Iya, betul. Ya. Kita bicara touchball aja biar gampang, sentuhan bola. Nah, pada saat misalnya saya kena sentuhan bola nih di aplikasi ini, tinggal kita pencet ininya aja sih. Jadi oh enggak, belum. Itu belum. Itu masih manual. Nah, saya bilang tadi, kalau yang sudah betul-betul dengan dari kameranya itu dibuat sama Korea, Pak. Oh, itu masih, kalau di kaminya masih lama prosesnya, tapi kami yakin dengan anak-anak SMK bisa ketemu ininya lebih cepat nanti. Makanya kenapa kami gabungkan antara live streaming dengan sistem aplikasi ini, kan mereka akan sering berkomunikasi. Ya. Ya, betul. Ya. Ya, betul. Oh, ternyata sentuhan bola begini loh ininya. Oh, ini algoritmanya, ini penerjemahannya. Kalau kita ambil menggunakan kamera seperti ini ininya, indikatornya. Sehingga pada saat kamera ngambil udah kelihatan ininya. Itu. Karena tarian pun di Bali sudah ada sih, artinya untuk menentukan salah dan benarnya gerakan gitu. Dan kalau saya bilang di sepak bola yang sudah ada tuh Bipro, Pak. Mungkin Pak boleh nanti lihat di Google ya. Itu keren banget. Jadi dia terpasang 3 kamera untuk dibagi 3 lapangan. Itu udah detail sekali. Saya bilang udah bukan hanya, ini kan baru kita bicara basic nih, Pak. Kalau yang itu udah sampai dengan sampai dengan sistem bertahan, menyerang per individu, sampai dengan pergerakan pemain itu kelihatan semua. Itu udah sistem semua. Gitu. Di kompetisi bola, ya betul. Aplikasi yang sudah ada. Betul. Di aplikasi yang mereka bisa lakukan, nanti lakukan analisa berdasarkan data. Itu yang mereka akan bisa berikan kepada teman-teman pelatih nanti. Misalnya, tim ini mengikuti sekian kali pertandingan, grafik pemain A misalnya, bagaimana di pertandingan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu kan untuk teman-teman pelatih nanti ini. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau yang di aplikasi kan kita membutuhkan ada 10, Pak. 10 itu 6-nya itu operator. Nah, yang di basic skill, satu tim itu 2 orang. Satu dia pegang handphonenya, dia dengerinnya, yang satu lagi jadi asisten. Jadi asistennya akan ngomong 8 touch, dia mencet 8 touch. Karena kalau dari dia pegang handphone terus ngelihat, itu banyak ketinggalan. Ya. Nah, itu makanya itu kalau kita 2 tim berarti membutuhkan 4 orang.
Nah, kalau yang untuk apa namanya, yang visi bermain, yang ada akselerasi, long pass, cross pass, itu 2 orang untuk 2 tim. Jadi satu pegang ini, yang satunya lagi dia mengamati. Karena kenapa itu kok yang 6 malah ini orangnya lebih dikit? Karena kegiatannya juga sangat sedikit. Misalnya kayak long pass atau intercept itu sangat sedikit lah. Itu bisa dikan. Terus yang 1 orang lagi penjaga gawang untuk 2 tim juga. 1 orang cukup. Gitu. Nah, yang 1 lagi di web backend. Jadi dia yang menyiapkan data ininya Pak. Dia bikin match list nih. Pemain-pemain yang sudah didaftarkan, misalnya tim A berapa pemain, tim B berapa pemain, main 787, siapa pemain inti, pemain cadangan itu dibuat di ini dulu, di web backend dulu. Nanti dari situ baru ekspor ke Android-nya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau yang untuk di apa namanya, di broadcasting-nya, yang 6 orang, saya bilang minimal 6 orang itu, paling enggak 3 nanti kameramen, yang satunya jadi operator. Jadi dia yang menentukan kamera mana nih yang saya mau tayangin. Kan dia bisa ngelihat dari layar ininya. Dan kami menggunakan, kalau sementara ini, kami menggunakan vMix, Pak. Untuk sistem yang kami gunakan itu di vMix, untuk live streamingnya. Nah, terus, itu 3 orang, udah gitu ada komentator. Biasanya kalau sepak bola nggak ada komentator, kan nggak lucu gitu. Maksudnya, ya paling enggak dia nyebutin pemain A sama B siapa, ada gol, dan seterusnya. Ya paling nggak inilah gitu. Itu yang kita akan latih di situ. Terus itu baru 4 orang, terus sudah gitu nanti ada editing. Siapa yang akan bertugas untuk mengedit. Ya sebenarnya mereka semua juga bisa sih, tapi paling tidak ada yang punya tanggung jawab untuk itu. Nah, 1 orang lagi yang merencanakan nih. Merencanakan untuk penayangan, misalnya dia membuat timelinenya, jam berapa mau tayang. Terus sudah gitu settingan itu dia benar-benar bikin timeline lah di situ. Nah, dialah yang akan mengawasi. Kalau misalnya ada dalam tayangan mau ada iklan. Kapan iklan mesti masuk? Nah, dia yang ngatur di situ. Itu yang kita ajarkan juga nanti di situ. Bisa gabung, bisa digabung. Jadi tadinya sih saya berpikirnya kalau bisa di kelas 12, karena apa? Kelas 12 tuh mereka tamat langsung kerja. Tapi kalaupun di kelas 11, karena kan kami ininya, ya enggak, maksudnya kami ininya 3 tahun kan, berarti tetap tahunnya belajar. Artinya pada saat kelas 12 menurut kami dia sudah mampu, ya dia akan terikat bekerja. Jadi sekolah sambil bekerja jadinya gitu. Kira-kira seperti itu. Asal jangan kelas 10, Bu. Kalau kelas 10 terlalu. Kalau kelas 11 itu masih sudah ini sih. Kalau untuk, nah makanya saya bilang tadi, kalau mereka, kan kalau yang kami datang nanti lagi itu untuk pembekalan sama uji kompetensi, sama tanda tangan MOU. Terus ada pendampingan ke lapangan. Biasanya kami lakukan pendampingan. Mungkin 2-3 kali, tergantung. Kayak di Malang kemarin cuma 3 kali pendampingan, kita udah bisa lepas. Jadi mereka udah mulai setting alat apa segala macam, udah bisa. Nah, nanti kami memonitor. Kami terus memonitor. Nah, evaluasinya itu kami lakukan secara daring. Jadi misalnya kayak kemarin nih, anak-anak live streaming, tahu-tahu ada kamera yang nggak bisa jalan nih. Kan kasih. Padahal dari sisi perlengkapan udah ada. Nah, akhirnya dia pelan-pelan mencari ininya, oh ini akan ketemu gitu loh. Gitu. Sama. Kan mereka di satu tempat, Bu. Jadi di lapangan itu yang RPL ngambil data, yang broadcast ngambil. Nah, kenapa kami gabungkan itu? Karena data ini akan jauh lebih berguna kalau ada dokumentasi videonya. Contoh misalnya, saya pelatih nih, saya lihat datanya, wah anak saya banyak melakukan kesalahan passing. Saya pasti akan lihat dari videonya, dalam posisi apa nih dia ini, gitu. Kira-kira seperti itu. Makanya kemarin itu saya bersyukur kalau di satu sekolah dua-duanya ada. Nah, kalau yang satunya RPL di sekolah A, multimedianya broadcasting sekolah B, pada saat ini kan mereka harus ketemu nih. Jadi selain di lapangan, pada saat evaluasi mereka juga akan ketemu tuh di situ. Ya itu kesulitan di kami gitu loh. Apalagi kalau misalnya nanti sekolahnya punya gengsi masing-masing, nggak ada yang mau kesini, nggak ada yang mau, itu udah ruwet dari urusannya. Gitu. Kira-kira seperti itu, okay? Cukup ya? Oke, baik. Kalau memang ini kami, baik. Sekali lagi saya tanyakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tuh ada angkat tangan.
Untuk SMK-nya, jawabanmu yang terakhir tadi itu. Ya, jadi kami bukan mencari pemain bola. Bola ini adalah objeknya. Bola itu objeknya, jadi kalian yang akan artinya melakukan liputan kalau kita bicara di live streamingnya, dan kalian yang menginput data kalau untuk di RPL-nya. Iya, betul. Baik, ada lagi? Wah, nih silakan. Boleh. Oh, pasti. Begitu kalian masuk kelas industri, kami sudah nggak mengenal lagi namanya prakrin. Itu sudah magang kerja. Jadi sekarang kalau kebutuhannya di sekolah, kami tetap perlu nilai prakrin. Kami yang akan membuatkan dari hasil apa yang kalian lakukan. Karena apa? Begitu kalian tamat, udah nggak mikirin lagi mau kerja di mana. Kalian udah kerjanya di tempat kami. Makanya kami harus memastikan kalian punya standarisasi kerja sesuai dengan kebutuhan kami. Kalau kameramen, seberapa ini standar yang kita butuhkan. Kalau operator, seberapa bagus operator yang kami. Karena begini, pada saat kameramennya bagus nih ngambil gambar. Tapi kalau operatornya nggak ngerti mana yang harus ditayangin, kira-kira mau nggak bagus tayangannya? Nggak mau. Kalau nggak ada yang ngarahin, misalnya kapan ada presenternya masuk, kapan ada iklan masuk, kalau nggak ada yang ngarahin, ya nggak akan bisa jalan dengan baik. Itu namanya produser. Makanya nanti lebih detailnya mengenai broadcasting kita akan pelajari pada saat pembekalan. Gitu. Ya, kelas industrinya 1 tahun, setelah kelas industri langsung ke unit industri. Nah, unit industri kami kontraknya 2 tahun kerja. Setelah 2 tahun kok kami putus kontrak? Enggak. Justru kami akan berikan kalian yang mengelola. Makanya saya bilang kami tidak membuka peluang kerja, tapi kami membangun usaha untuk kalian yang kalian bisa jalankan. Tapi nanti karena kita ada sistem, itu kan udah bentuknya franchise. Ya tentu pasti akan ada persentase. Karena kalian yang mengelola, mungkin persentasenya jadi 60% di kalian atau 70% di kalian. Di kaminya cuma 30%. Hal seperti itu. Kalau cabang, ya cabang semuanya ada di kami. Jadi di sekolah nggak ada ininya, tapi kami lebih cenderung akan membuka franchise. Sehingga nanti kalian yang bisa mengembangkan. Sekarang misalnya gini, saya siapkan 2 alat. Tapi ternyata beli di kota Jogja sendiri 2 alat nggak cukup. Karena ada beberapa event loh dalam 1 hari bersamaan. Nah itu pada saat investasi, misalnya nanti sekolah kalian melakukan investasi, ya itu kan kita berhitung dulu di situ. Berapa investasi sekolah, berapa investasi kami, ketemulah persentase. Kira-kira seperti itu. Enggak juga sih. Banyak kegiatan. Nah, ini kan saya baru bicara sekarang dari skup di lapangan ya. Tapi kegiatan broadcasting ini bisa digunakan di berbagai kegiatan. Iya, kayak kemarin misalnya yang sudah jalan di SMK 4 Malang. Pak, saya mau ngeliput SMK 1 Gedangan. Saya mau ngeliput pada saat upacara bendera 17 Agustusan atau ke sekolah punya kegiatan apa. Lah itu dimanfaatkan di situ tuh nanti. Tapi kami tetap akan memberikan setiap itu pasti ada kasus. Kayak kemarin saya bilang. Contoh saya bilang gini. Upacara bendera. Nah, anak-anak itu pemikirannya adalah bagaimana kamera dipasang untuk bisa ngelihat semua. Tapi dia pernah menentukan mana sih momen penting yang dia harus ambil. Sehingga posisi kamera harus benar-benar ketemu ke momen penting. Contoh misalnya pada saat inspektur upacara membaca teks Pancasila. Itu kalau nggak berhadapan-hadapan ininya kameranya kan nggak bagus. Kapan dia ngambil zoom, kapan dia ngambil. Nah, itu pentingnya ada produser. Jadi dia akan melakukan pemetaan istilahnya. Itu satu. Yang kedua, yang penting dilakukan lagi apa? Survei. Kamu nggak pernah tahu misalnya di lapangan, listriknya dari mana, ya kan? Itu kalau nggak kita lakukan survei, terus udah gitu, kalau ngambil kamera seperti kayak gini nih. Kalau di sepak bola, kameranya terlalu datar, nggak bagus. Bagaimana kamera lebih tinggi dengan pemain, sehingga kelihatan lebih bagus. Nah itu gimana ininya, itu harus ada survei dulu. Itu yang kita akan bahas nanti di 2 hari pembekalan, 3 hari pembekalan. Nanti detailnya akan di situ. Oke, ada lagi? Cukup? Baik. Udah, kalau cukup, baik, terima kasih. Sekali lagi, saya atas nama Gobola Bali, mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah diberikan kesempatan. Terima kasih adik-adik sudah menyimak. Mudah-mudahan program yang kami tawarkan bermanfaat untuk kalian dan kita bisa kerjasama.
Dan kami mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi ada hal-hal yang kurang berkenan, yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan harapan kami, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali nanti di lanjutan program ini jadi kelas industri dan bahkan bisa naik ke unit industri. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.